Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Siti Saida Syabri Putri dari Prodi SD 2024. Izin mewawancarai Bapak. Izin Bapak mau perkenalkan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudi Wahidin. Di sini bertugas sebagai guru kelas dan alhamdulillah dipercaya di kelas 6. Langsung aja Bapak. Maka Menurut Bapak apa arti etika profesi guru? di sini berarti ada dua kata ya, ada etika dan ada profesi guru. Kalau etika itu kan berhubungan dengan sikap kita ya, sopan dan santun kita. Profesi guru itu berhubungan dengan suatu pekerjaan ya, pekerjaan sebagai seorang pengajar, seorang pendidik. Berarti kalau di sini ada, kalau kita sambungkan dari kedua kata ini berarti bahwa etika profesi guru itu adalah bagaimana guru itu dalam berprofesi, dalam pekerjaannya bisa menerapkan sopan dan santun di lingkungan kerjaannya. Gitu. Bagaimana menurut Bapak menerapkan etika saat berinteraksi dengan siswa, guru lain, dan orang tua? Ini karena kalau etika itu kan bisa tidak hanya dari etika laku, juga bisa dilihat dari etika dalam bertutur kata ya, etika dalam berbahasa. Nah berarti di sini untuk berhadapan dengan siswa, kita sebagai guru harus menjaga etika dalam bertutur kata, etika dalam bertingkah laku. Dalam artinya kita untuk itu memberikan contoh bahwa untuk bertutur kata yang baik itu seperti ini, kemudian kepada guru dan kepada orang tua juga kita tetap harus menerapkan etika tutur kata yang baik, etika tingkah laku yang baik, karena orang tua dan guru itu merupakan suatu rekan dalam profesi kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, apakah Bapak pernah menghadapi situasi yang menguji etika sebagai guru dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Ya, kalau menguji ya, terutama dalam menahan tutur kata nih ya, ini besar sekali ujiannya ketika melihat siswa yang mungkin dalam pandangan kita itu belum bertingkah laku yang di luar batas, kadang-kadang suka tidak tahan tutur kata ini ingin berkata yang kasar gitu kan ya. Nah itu ya. Tapi alhamdulillah kalau seiring waktu berjalan ini kita bisa mengatur emosional kita sehingga bisa menahan tutur kata kita yang tidak baik supaya tidak terucap keluar, sehingga mungkin nanti itu akan dicontoh oleh guru oleh siswa ya. Kalau guru kan bertutur kata yang tidak baik, siswa itu akan mencontohnya gitu. Itu berpikir saja sederhana aja gitu. Selanjutnya, menurut Bapak seperti apa guru yang profesional saat ini? Guru yang profesional itu saat ini ya, kalau dikatakan suatu pekerja yang memiliki keprofesionalisme itu adalah pekerja yang memang mengetahui apa yang harus dia kerjakan, kemudian dia teguh dalam suatu pekerjaannya, tidak membagi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi dia fokus dengan pekerjaannya itu sendiri. Saya sebagai seorang guru maka fokus pekerjaan saya sebagai seorang guru, tidak membagi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, karena disitulah dituntut bahwa guru itu sebagai suatu profesi yang berhadapan dengan benda hidup ya, maka itu kefokusan kita untuk bekerja. Apakah Bapak apa menurut Bapak lakukan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai guru? Guru jangan sampai merasa bahwa diri kita itu sudah segala bisa, karena seiring dengan waktu berjalan ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Maka sebagai seorang guru kita terus belajar, jangan bosan untuk belajar dan jangan malu untuk belajar walaupun usia sudah tua begitu kan. Kita terus belajar karena siswa itu berganti generasi ya, dari generasi ke generasi, kemudian tuntutannya juga berbeda-beda, maka disitulah dituntut guru itu harus terus belajar dan belajar.
Bagaimana cara Bapak menjaga semangat mengajar di tengah berbagai tantangan? Menjaga semangat belajarnya itu kalau Bapak secara pribadi itu menikmati pekerjaan Bapak, menikmati pekerjaan yang sekarang sedang dikerjakan. Ketika datang ke sekolah berhadapan dengan siswa, kita nikmati kebersamaan kita dengan siswa, kebersamaan kita dengan murid. Di situ akan merasa akan muncul semangat kita sebagai seorang guru dan juga sebagai orang tua untuk anak-anak. Nilai apa yang paling Bapak pegang dalam menjalani profesi guru? Kalau untuk menjalankan sebagai seorang guru, Bapak itu selalu berprinsip bahwa guru itu harus memegang nilai-nilai yang pertama itu yang nilai ketuhanan ya. Bahwa pekerjaan ini berdasarkan apa yang kita dapatkan ini harus ikhlas mencari ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ikhlas gitu kan pekerjaannya. Yang kedua bahwa bekerja sebagai seorang guru itu kita bekerja berhadapan dengan benda hidup, ya. Maka nilai-nilai yang kita lakukan adalah nilai kemanusiaan. Jadi kita lihat bahwa anak didik kita itu manusia gitu kan. Anak didik kita itu manusia yang harus dimanusiakan. Jadi kita kembangkan mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Apa Bapak pernah menghadapi situasi yang menurut penerapan nilai tersebut menuntut penerapan? Pengalaman sih sering ya. Jadi ketika kita melihat bahwa anak itu ketika kita saat belajar konsentrasinya tidak full gitu kan, kemudian anak juga jarang sekolah, kemudian juga bolos sekolah, di situ muncullah bahwa buat apa sih saya mengajar anaknya seperti itu gitu kan, kata-kata pikiran itu seperti itu muncul. Tapi ketika kita melihat kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang tadi, maka kita harus meraih anak itu juga bahwa semua anak itu adalah harus kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Bagaimana Bapak menanamkan sikap dan karakter baik pada siswa di kelas? Pertama dengan contoh ya. Yang kedua dengan nasihat. Sebelum 15 menit sebelum kita memberikan materi kepada anak-anak, pada siswa itu, kalau Bapak itu selalu didahulukan dengan memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Dan kemudian yang tadi, yang pertama tadi dengan contoh kita juga, karena anak-anak itu suka menjadikan seorang guru itu sebagai figur. Ketika guru itu dijadikan sebagai seorang figur, apa yang dilakukan oleh guru suka dicontoh. Oleh karena itu maka saya mungkin memberikan contoh tingkah laku yang berusaha untuk lebih baik agar menjadikan figur pada anak-anak. Bagaimana Bapak menjaga etika saat menggunakan media sosial atau platform belajar online? Saya menyadari bahwa media sosial itu tidak hanya dibaca oleh salah satu orang saja, tetapi juga bisa dibaca dan bisa dilihat oleh semua orang ya. Bahkan secara khususnya itu tidak hanya orang yang kenal saja, orang yang tidak kenal juga pasti bakal melihat apa yang kita tulis di media sosial itu. Oleh karena itu menjadi satu patokan untuk Bapak agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Apa batasan yang perlu dijaga agar guru tetap teladan di dunia digital? Batasannya ya tentu saja sih tadi yang pertama bahwa media sosial itu secara digital itu bahwa tidak hanya semua orang pasti akan membaca, semua orang pasti akan melihat gitu kan apa yang kita upload di media sosial itu yang pertama batasannya. Keduanya ya kita sebagai seorang guru media sosial itu mari kita pergunakan sebagai sarana, sebagai media untuk mendidik ya. Baik mendidik anak-anak yang kita hadapi maupun mendidik masyarakat luas yang membaca postingan-postingan kita. Bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan tanpa melanggar etika profesi guru? Ini teknologi itu memang ada plus minusnya ya, ada positif dan negatifnya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, terlepas daripada kekurangan dari media sosial itu, mari kita lihat kelebihan dari media sosial itu yang bisa menjangkau luas ya,
Oleh karena itu sebagai seorang guru, sebagai profesi guru, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, baik kita bisa berbagi melalui media sosial. Misalnya kita bisa berbagi tentang bagaimana teknik-teknik mengajar kepada beberapa anak yang khusus gitu kan, anak-anak yang memiliki keistimewaan, kita bisa berbagi melalui media sosial itu. Bagaimana penerapan etika profesi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka? Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan kepada bahwa keaktifan siswa itu harus lebih daripada gurunya ya. Oleh karena itu dalam profesi kita sebagai seorang guru di kurikulum ini memang lebih dituntut lagi untuk lebih kompeten lagi ya, lebih berkompetensi lagi agar siswa juga memiliki kompetensi yang bisa lebih meningkat lagi. Saat mendampingi proyek P5, bagaimana cara Bapak menanamkan nilai moral dan karakter pada siswa? Dalam P5 ya, karena kan dalam P5 itu nilai-nilai Pancasila kita terapkan di sana. Ini saya sebagai seorang guru itu menerapkan P5 tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam pembelajaran. Kita sisipkan karakter-karakter Pancasila itu dalam semua pembelajaran. Dalam mata pelajaran apapun kita sisipkan gitu. Nanti secara khusus nanti kita lihat disesuaikan juga dengan tema P5 yang kita kembangkan. Nilai etika apa yang paling penting dijunjung dalam kurikulum Merdeka dan P5 ini? Nilai itunya dalam apa yang paling penting itu adalah tetap saya itu yang ada berhubungan dengan nilai ketuhanan ya, bahwa kita harus memiliki suatu pemahaman bahwa kita sebagai makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kelebihan dan diberikan keistimewaan dari makhluk yang lainnya, maka itu harus kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan kehidupan kita yang di masa yang akan datang gitu ya. Jadi yang paling utama itu yang harus kita kembangkan itu nilai religinya ya. Mungkin cukup sekian Bapak pertanyaan. Iya, Pak Ade. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat baik untuk khususnya untuk diri Bapak sendiri ya, dan umumnya untuk semuanya yang nanti mungkin bisa melihat dari hasil ini. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama deh, sudah selesai ya.